misalkan kita nggak punya pilihan ya Bu ya. Kalau kadang kan memang ada orang yang berbeda-beda ya, misalkan memang dia alergi dingin, tapi mungkin dia harusnya pindah ke daerah yang panas gitu, tapi dia nggak punya pilihan itu gitu. Menurut Ibu kira-kira bisa tidak sih microbiome itu juga mengerti gitu? Lah, bisa lah Bu, itu pasti bisa di training lah, maksudnya kayak pelan-pelan juga semua makhluk hidup paham adaptasi, itu sih yang saya percayai. Jadi kayak mungkin awal-awalnya agak painful gitu ya, tapi lama-lama kayaknya oke-oke aja. Saya dulu alergi kopi, sekarang pecandu kopi loh, baik-baik saja. Boleh Bu ya? Nggak ada masalah? Nggak apa-apa Bu, kan ada adaptasi dilatih. Ya. Jadi itu agak paradoks juga kan Bu, maksudnya gini, kita tahu nih kondisi kulit kita seperti apa gitu. Kita tahu ada microbiome yang harusnya hidup berdampingan ya Bu, yang hidup damai sehingga ada keseimbangan lah gitu. Lalu kita harus melakukan banyak langkah lah untuk bisa menjaga ini. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bisa menjaga, misalkan kita harusnya hidup di daerah yang panas, tapi kita hidup di daerah yang dingin, nah nanti beradaptasi itu bisa. Jadi sebenarnya Bu, kalau misalkan kita keseringan makan jorok, misalkan gitu ya Bu ya, itu lama-kelamaan beradaptasi nggak sih? Karena kan jarang ya orang di pinggir jalan atau pengemis dia sakit, dia biasa-biasa aja tuh, sedangkan ada orang yang beradaptasi Bu. Cuman apakah fungsinya itu jadi apa ya? Fungsinya itu jadi sekomprehensif awalnya, itu pertanyaan lain lagi gitu. Karena kan biasanya kalau secara fungsi itu kan intact kan. Jadi kalau pamannya yang ini satu naik, pasti ada satu lagi yang turun gitu ya. Turunnya ini apa kita nggak tahu kan. Apakah kelihatannya oke-oke aja tapi density tulangnya yang turun, atau jadi apa, mungkin develop cancer, atau mungkin ada kelainan di ususnya atau apa, kita nggak tahu. Karena adaptasi tuh emang selalu kayak gitu. Makanya paling enak tuh balance di tengah-tengah, karena kalau udah satu ditarik ke titik ekstrim itu pasti ada kompensasinya. Nah, kompensasinya apa, ini yang kita sering nggak tahu tapi kejadian. Ya. Karena tidak semuanya punya waktu adaptasi dan kemampuan adaptasi yang sama ya Bu ya. Iya, beda-beda. Ya. Di dalam tubuh kita semua organ beda-beda. Kayak punya toleransi berbeda-beda. Iya. Iya, kayak apa? Ada suku-suku tertentu kayak di Bajo gitu kan, dia emang udah beradaptasi ya, emang sering nyelam dan segala macam, itu kan udah beda ya. Iya. Oke. Jadi memang harus dilihat dulu ya Bu ya. Memang lebih bagus pokoknya sederhana dan seimbang gitu ya Bu ya. Kita menghargai apa yang ada aja, happy. Oke. Dan bicara tentang bioethics Bu. Iya. Karena kan Ibu dari sisi Nusantics itu R&D ya gitu. Jadi saya nggak tahu ya Bu ya, tapi ketika saya belajar dan saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa ya gitu ya. Jadi kayak maka buat saya, tanpa bermaksud against ateis ataupun agnostik gitu ya, tapi saya merasa kalau ada saintis yang ateis dan agnostik, menurut saya itu cuman belum ketemu aja gitu. Karena pasti menurut saya kalau saintis yang benar-benar mempelajari semuanya, pasti akhirnya ketemu ini ada tangan yang di luar manusia yang membuat ini itu hebat banget. Gimana menurut Ibu? Sama sih Bu. Saya juga sampai sekarang juga kalau papanya ngeliat ya fenomena alam itu, kayaknya rasanya sombong banget gitu ya untuk kita tidak mengakui adanya Tuhan. Itu pasti ada gitu. Cuman Tuhan yang bentuknya seperti apa itu pasti pemahaman orang beda-beda gitu kan. Yang saya pahami sih ya pasti Tuhan itu sesuatu yang apa ya, yang great, yang extraordinary, yang bentuknya pasti nggak kayak sifat-sifat manusia lah, tapi pasti ada gitu. Cuman saya nggak bisa mendeskripsikan bentuknya kayak apa, nggak bisa, tapi pasti ada. Ya. Dan kembali ke bioethics tadi Bu, di luar negeri ya, di Eropa, Amerika kan penelitiannya sudah sangat maju ya Bu. Dan bahkan China juga sudah mulai mengejar gitu, dan mereka mulai mencoba membuat rekayasa genetika dan sebagainya yang mungkin juga berusaha ingin menghidupkan orang kembali gitu ya, membuat orang-orang yang unggul di zaman dulu untuk bisa eksis di zaman ke depan gitu. Nah, dan kita tahu kehidupan kematian itu di tangan Tuhan gitu. Nah, gimana tuh Bu secara bioetika? Mungkin kalau mereka tidak terlalu pusing kan itu, tapi di Indonesia kan bagaimana Nusantics kemudian menjaga bioethics ini?
Wah, kalau kita sih itu clear banget sih Bu. Maksudnya kita nggak mau engage sama kegiatan-kegiatan yang secara ethical tuh dipertanyakan. Jadi dari kami itu benar-benar simple. Kita nggak mau modify segala sesuatu, apalagi kayak genetic engineering di manusia dan segala macam itu enggak. Kita tuh benar-benar fokus kepada bagaimana kita bisa melabel segala sesuatu di alam itu dengan diversity score-nya. Jadi semua orang sadar kalau ini diversity score-nya A, ini B, ini C. Jadi mereka untuk ngambil semua keputusan, mereka tuh berorientasi kepada biodiversity. Jadi misi kami tuh orang tahu biodiversity itu penting, dan mereka juga bisa punya pilihan loh untuk membeli produk-produk yang tetap menjaga biodiversity. Kita sih nggak mau yang ke arah-arah yang serem-serem gitu, Bu. Jadi sudah dipatok ya, Bu ya, tidak akan. Sudah dipatok. Kita gerakan kembali membumi aja. Ya. Dan kalau gerakan yang sama ini Bu juga ada ya Bu di luar negeri untuk di Eropa, Amerika? Enggak sih Bu, karena mereka kan biodiversity-nya nggak sebanyak kita. Buat mereka sesuatu yang nggak terlalu relevan gitu. Tapi buat Indonesia sama Brazil harusnya relevan banget, karena kayak misalnya hutan-hutan kita kan benar-benar ya biodiversity di dalamnya kan luar biasa banget. Terus kalau tiba-tiba rusak itu hutan, terus siapa yang nyerap karbon itu kan? Nanti CO2-nya nggak keserap, nanti langsung deh berubah kan namanya iklim, yang ini jadi panas, yang itu jadi dingin, terus nanti musim hujan, musim kemarau geser-geser, jadinya kan dampaknya tuh katastrofik banget kan. Tapi kalau misalkan Indonesianya bergerak sendiri ya Bu ya, dan kemudian pasti kan juga ada pengaruh-pengaruh eksternal ya Bu ya, dari negara-negara lain gitu, yang mempengaruhi biodiversity Indonesia gitu. Nah itu bagaimana Bu ya kita menyikapinya? Iya sih Bu, ini juga ya kompleks ya, harusnya yang pusing sih Kementerian Luar Negeri aja. Iya, kayak di satu sisi sih, apalagi negara-negara maju ya, mereka tuh pasti akan sangat mengapresiasi kalau Indonesia itu benar-benar bisa sadar dan menjaga biodiversity-nya gitu kan. Karena kalau Indonesia itu bisa jaga hutan aja, itu udah lumayan sangat amat membantu lah gitu kan. Jadi kayak neraca karbon tuh udah tetap balance gitu. Tapi di sisi yang lain kayak teknologi itu kan selalu dua mata sisi gitu. Maksudnya kayak pisau dapur aja bisa dipakai banyak orang juga gitu kan, padahal pisau dapur gitu. Nah ini juga, jadi begitu kita bisa punya database yang lengkap tentang biodiversity kita itu apa aja, bisa diukur dan segala macam, ya bukan nggak mungkin negara-negara lain itu juga tertarik sama datanya gitu kan. Kan kita juga ada ikut Nagoya Protokol misalnya gitu, dimana perspektif yang penting buat kehidupan manusia harus di-share dan segala macam. Nah data-data genetik sepenting ini nih, kalau misalnya di-share ya balik lagi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya mau untuk remediasi ekosistem ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau tujuannya iseng dibuat jadi senjata macam-macam ya susah juga gitu kan. Jadi intinya apa yang kita punya itu ya permata, dia tuh netral, tergantung nanti siapa yang memegang mau diapain gitu. Ada yang menjaga itu nggak sih Wim di dunia ini, di tatanan global? Wah, aku nggak tahu. Harusnya sih ada ya, maksudnya kan komite etik kan selalu ada, makanya kayak kan ada batasannya, kayak aplikasi sentetik biologi nggak boleh buat ini, tapi boleh buat ini, kan ada batasannya. Cuman ya balik lagi Bu, namanya juga manusia. Gue punya pengetahuan mau kontrol, jadi kalau ya diam-diam loh, saya nggak tahu deh. Ya. Dan misalnya seperti Nusantix, apakah setiap research-nya itu harus dilaporkan ke kementerian misalkan, atau enggak Bu? Oh ada Bu, ada ethical clearance-nya. Jadi sebelum kita riset tuh emang harus lapor dulu planningnya, risetnya tuh buat apa. Begitu kita dapat ethical clearance-nya ya kita langsung maju kan. Ya. Apa nih Bu challenge terbesar Ibu dalam memulai Nusantix, menjalaninya sampai sekarang Bu? Wah itu challenge-nya masih sampai sekarang Bu, bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana kalau biodiversity itu penting. Oh itu challenge banget. Biasanya menjelaskannya gimana Bu? Kepada orang-orang awam ya yang tidak mengerti gitu. Ya nih saya sih masih komunikator yang belum bagus lah, tapi intinya itu misalnya kayak di rumah lah. Misalnya desa kita lagi diserang nih, ceritanya lagi diserang. Nah di dalam desa itu kan juga ada banyak jenis penduduk ya, ada ibu-ibu, ada tentara, ada tukang becak, ada petani, ada apa segala macam. Masing-masing itu kan punya skillnya macam-macam nih, kan. Nah jadi kalau kan hipotesanya kalau makin diverse itu makin bagus, contohnya
bayangin kalau di desa itu nggak ada petani, terus kita perang sama desa lain, tinggal diputus aja suplai berasnya, udah kita nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau petaninya masih ada, ya masih ada petani, kita masih bisa makan misalnya. Atau bayangkan kalau di desa itu sama sekali nggak ada perempuan, nah gimana coba? Bayangin kalau misalnya nggak ada tentara, ya gimana coba? Jadi meskipun orang itu beda-beda, tapi biodiversity itu harus tetap dijaga, karena dengan biodiversity itu bagus, fungsinya tuh kompleks gitu ya. Iya. Dan dari Nusantek sendiri ada rekomendasi nggak Bu untuk pemerintah untuk bisa kita punya, ya mungkin nggak 100% complete supply chain ya, untuk kita lebih diverse dalam segala sisi gitu. Ada pernah memberikan rekomendasi gitu? Lagi sih Bu, ini lagi sedang diupayakan. Sebenarnya yang kita inginkan tuh untuk melabelkan semua yang hidup itu biodiversity score-nya tuh berapa. Oke. Itu pelabelan biodiversity itu simpelnya seperti apa ya Bu ya? Supaya kita semua yang mendengar mengerti. Kita datang ke taman nih, misalnya Taman Suropati. Terusnya ada datanya, oh data microbiodiversity Taman Suropati pagi ini ada 2000. Jadi besok-besok kalau tiba-tiba masih 2000, oh masih aman. Tapi tiba-tiba udah 1500, kita udah teriak kan, loh kenapa nih? Udah mulai dirusak atau apa? Harus segera dibenerin gitu. Oke. Jadi awalnya kita akan datang misalnya ke satu tempat, lalu kita melihat berdasarkan data yang ada saja Bu ya, berapa banyak apa, lalu kita label skornya berapa, kemudian nanti tinggal kita pantau ya Bu ya. Iya. Tapi kan pasti itu ada klasifikasinya ya, kayak nggak cuma jumlahnya aja, tapi kayak dari fungsinya gitu. Tapi ya harusnya sih visible sih. Ya. Oke. Jadi challenge-nya itu masih memberitahukan ya Bu tentang biodiversity ini kepada. Itu berat banget. Justru ya paling susah tuh ngajarin orang yang di kota Bu. Kalau pemain masyarakat adat tuh lebih punya kearifan lokal, mereka lebih paham. Oke. Jadi lebih sulit menjelaskan ke orang Jakarta Bu? Iya. Karena mungkin selama ini gimana Bu? Menurut Ibu kenapa lebih sulit ke orang Jakarta Bu? Karena nggak tahu ya, mungkin kayak orang-orang kota kayak kita nih tuh tanggung gitu. Maksudnya kita menghargai kearifan lokal turun-temurun enggak, tapi memahami sains juga belum dalam kan, jadi masih tengah-tengah, masih bingung gitu. Itu yang saya pahami sih gitu. Soalnya kalau misalnya kita main-main, misalnya kemana, Kalimantan, ke Bali gitu, cerita tentang microbiome, mereka mungkin nggak terlalu paham dengan kata microbiome-nya ya, tapi mereka tuh benar-benar ngerti banget loh Bu, kalau semua makhluk hidup itu sakral, harus dijaga, dan memang beragam, dan keberagamannya itu penting, karena kalau satu diambil aja itu jadi nggak seimbang, dan balik lagi ke mereka itu mereka ngerti. Orang kota malah lebih susah paham begini. Jadi Bu paling nggak setuju ketika lahan-lahan untuk yang sudah biodiverse ya di hutan-hutan itu kemudian semua digundul lalu dibuat jadi sejenis seperti itu ya. Sayang Bu, di masa depan mungkin tahun 2030-an aja kita bisa develop satu enzim dari satu jenis bakteri, di antara miliaran bakteri di tanah hutan aja mungkin nilai ekonominya bisa sampai $1 triliun. Masa kita pangkas bakar gitu hanya buat perkebunan sawit, kan sayang sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya isu ini juga ada di negara-negara maju ya Bu, di mana mereka kemudian impor dari negara-negara lain gitu ya, di mana akhirnya di negara tersebut itu harus digundul dan dibuat jadi homogen gitu hutannya. Dan mungkin merasa bahwa yang lain itu nggak penting gitu, karena tidak ada produk ekonomis yang mereka bisa hasilkan gitu. Padahal itu kan negara maju yang risetnya juga sudah cukup ini Bu. Apakah karena mereka fokus kepada uang profit, atau memang karena risetnya memang belum sampai sana Bu untuk menemukan produk ekonomis apa ya untuk produk-produk lain-lain yang ditebang-tebang itu gitu? Iya, profit sih Bu. Karena ujung-ujungnya kan kayak riset terbaik di dunia itu kan juga ada pendananya ya. Pendananya kan juga dari organisasi yang untuk profit juga kan. Jadi emang mau nggak mau emang ya kayak gitu, ketarik-tarik jadinya. Ya. Dan Nusantek sini lebih ke arah bukan cuma sekedar R&D saja kan Bu, tapi juga punya misi sosial ya Bu ya. Iya. Dan Ibu sudah pernah juga mendirikan satu organisasi non-profit ya Bu, namanya Mata Garuda kalau saya. Oh itu sih bareng-bareng Bu, itu alumni LPDP itu. Oh, Ibu S2 LPDP Bu ya beasiswanya? Iya. Wow, itu kalau misalkan Mata Garuda itu apa sih Bu? Ikatan alumninya Bu.
Oh, jadi melakukan banyak aktivitas untuk apa, Bu? Iya. Ya mayoritas tuh untuk memberikan added value ke alumni sih. Jadi kayak misalnya kan di situ ada kayak think tank-nya kan. Terus ada juga kayak tempat buat mak comblangnya lah gitu. Gimana supaya kita bisa tap ke talent-talent lulusan luar negeri ini. Jadi misalnya kayak perusahaan ibu mau ada mau buka rekrutmen untuk lulusan S2 S3 misalnya di bidang apa, itu bisa mau kerja sama Mata Garuda itu. Dan masih ada sampai sekarang? Masih. Oh, karena saya baca. Oke. Karena saya baca kayaknya Ibu di situ nggak sampai sekarang, enggak Ibu? Kan terakhir sebagai board. Enggak, sekarang cuma dewan pengawas aja. Oke. Itu rame kok, kan itu organisasi yang tiap 2 tahun tuh ketuanya ganti kan emang. Jadi memang sampai sekarang juga itu, berarti itu khusus untuk diaspora yang terima LPDP, Bu? Nggak diaspora sih, lulusan dalam, lulusan luar negeri juga gabung di situ. Pokoknya siapa yang udah jadi alumni ya udah gabung di situ. Oke. Tapi kalau sekarang berarti Ibu benar-benar fokus di Nusantix ini ya, Bu ya? Iya. Dan dua founder lain juga benar-benar fokus di Nusantix? Iya, fokus Bu, kita full time semuanya. Oke. Boleh tahu nggak Bu, kalau misalkan saya mau datang ke Nusantix, mau cek Ayo, Bu. kulit itu biayanya berapa ya?